Fenomena ini dilaporkan terjadi di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, serta wilayah BSD. Warga menyaksikan butiran es seukuran kerikil jatuh berserakan di jalanan. Hal ini membuat warga langsung berlindung di tempat teduh karena khawatir butiran es melukai kepala. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan bela sungkawa pada korban yang tertimpa pohon tumbang di Dharma Wangsa Kamis kemarin. Pemprov Jakarta menanggung seluruh biaya pemakaman dan perawatan korban. Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis siang. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, 5 unit mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka. Kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan yang sempat terendam banjir sejak Kamis kemarin, hari ini belum semua wilayah surut. Genangan air masih merendam 2 basement parkir kendaraan di 2 gedung. Hingga Jumat sore, proses penyedotan air masih dilakukan oleh petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan. 3 pompa air dikerahkan untuk mempercepat proses penyedotan air. Berdasarkan informasi dari masing-masing pengelola gedung, kedua basement parkir kini telah kosong dan tidak ada kendaraan yang masih terparkir. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air kali Krukut itu meluap. Maka dengan demikian saya sudah minta untuk segera ini Tanggul Baswedan di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis kemarin jebol. Tanggul dengan panjang lebih dari 15 meter ambrol karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Pulo. Akibatnya, warga kawasan Jati Padang di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan terendam. Tanggul Baswedan sudah 3 kali jebol. Dalam 2 hari berturut-turut, jalanan Jakarta mengalami macet parah akibat hujan deras hingga menyebabkan banjir di sejumlah titik. Dan malam ini, sebagian besar kawasan Jakarta kembali diguyur hujan. Dan pemirsa, kita akan pantau situasi terkini di sejumlah ruas jalan di ibu kota melalui CCTV NTMC Polri berikut ini. Visual di kiri atas layar kaca Anda adalah visual terkini arus lalu lintas dari kawasan Simpang Selipi, Jakarta Barat. Seperti terlihat di visual bahwa arus lalu lintas pada malam ini padat merayap. Sementara itu visual di sisi sebelah kanan atas layar kaca Anda adalah visual arus lalu lintas dari JPO Telkom Jakarta Selatan. Kita bisa lihat bahwa arus lalu lintas saat ini terpantau padat merayap. Sementara itu visual di sisi kiri bawah layar kaca Anda adalah visual arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas
di Jalan MT Haryono terpantau padat merayap, namun arah sebaliknya ramai lancar. Dan yang terakhir, visual di sisi kanan bawah layar kaca Anda adalah visual di JPO Korlantas Jakarta Selatan, di mana arus lalu lintas pada malam ini ramai lancar di kedua arahnya. Kita ke Bandung, pemirsa. Wakil Wali Kota Bandung Erwin membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Erwin penuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Ya, terus kan saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Viral di media sosial, Wakil Bupati PD Jaya Aceh Hasan Basri pukul kepala SPPG saat sidak ke dapur MBG di Desa Sagu. Setelah dapat banyak kecaman, Hasan Basri langsung klarifikasi dan minta maaf atas tindakannya. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas saat Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sagu, Kecamatan Trienggadeng, PD Jaya Aceh. Saat bicara dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan bogem mentah ke arah Kepala SPPG Muhammad Reza. Aksi itu langsung dilerai oleh relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak, memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri emosi karena nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan minta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keterlibatan saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Trienggadeng. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Trienggadeng. Pasca kejadian, korban pemukulan dan relawan SPPG melaporkan kejadian pada Bupati PD Jaya. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.